Selamat pagi, Ibu. Pagi Bu, mari Bu silakan masuk. Bu. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Bidantia. Kebetulan saya yang bertugas pagi ini di Puskesmas. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Maria, Ibu. Baik Ibu Maria, dan bisa saya bantu? Ya, Ibu. Jadi hari ini saya mau pasang kali implan, Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi lain sebelum ini Bu? Iya, Ibu. Ada. Alat kontrasepsi seperti apa Ibu? Selama ini saya menggunakan kondom. Baik Ibu. Apakah Ibu sudah menstruasi bulan ini Bu? Sudah, Ibu. Kemarin hari terakhirnya. Baik Ibu. Baik Ibu, kalau begitu sebentar saya akan melakukan pemasangan KB implan pada Ibu. Pemasangan KB implan ini Ibu dipasang di atas lengannya Ibu ya. Iya, Ibu. Baik Ibu, di mana tujuan dari pemasangan KB implan ini Ibu untuk mencegah terjadinya kehamilan dan untuk menjarangkan kehamilan selama 3 tahun ya Ibu. Iya, Ibu. Baik Ibu, kalau begitu Ibu silakan ke belakang dulu untuk mencuci tangan. Cuci tangannya Ibu, cuci dengan lengannya Ibu. Iya, Ibu. Baik Ibu. Terus silakan Ibu. Terus, Ya, Ibu. Selanjutnya saya menyiapkan alat terlebih dahulu. Alat-alat yang disiapkan, yang pertama kapsul implan dalam kemasan, yang kedua dup berlubang, yang ketiga 3 mangkok kecil yang sudah steril, 1 untuk larutan antiseptik dan 1 untuk kapas dan 1 untuk tempat kapsul implan. Selanjutnya sepasang sarung tangan steril, larutan antiseptik, lidokain tabung suntik, trokat 10 cm dengan pendorongnya, skapel, plester, dan kapas pembalut. Selanjutnya saya membuka kemasan kapsul implan. Selanjutnya saya membuka kemasan kapsul implan. Nah, selanjutnya membuka spet dan memasukkan lidokain ke spet. Sebanyak 0,5 cc. Setelah itu menutup kembali spet. Langkah selanjutnya saya mencuci tangan. Lepaskan aksesoris yang berada di tangan. Yang kedua, basahi kedua tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun pada telapak tangan. Gosok telapak tangan. Yang pertama gosok telapak tangan, yang kedua punggung tangan, yang ketiga sela-sela jari, yang keempat buku-buku jari sistem mengunci, yang kelima ibu jari, dan yang keenam ujung-ujung jari. Lalu bilas dengan air mengalir. Yang terakhir keringkan dengan handuk bersih. Baik Ibu, sebentar saya akan melakukan pemasangan implan pada Ibu. Baik Ibu silakan berbaring di tempat tidur ya Ibu. Mari Ibu. Langkah selanjutnya saya menutup tirai untuk menjaga privasi klien. Pastikan ruangannya bercahaya dan terang. Selanjutnya mengatur posisi pasien. Baik Ibu saya tanya dulu, tangan mana yang dominan untuk bekerja Ibu? Baik Ibu, kalau begitu saya pasang pada tangan kiri implannya Ibu. Permisi Ibu. Saya buka bajunya ya Ibu.
Langkah selanjutnya menentukan pemasangan yang optimal. Pemasangan 6-8 cm di atas lipatan siku. Lalu berikan tanda pada tempat yang akan dipasang. Buka kapsul yang dalam kemasan, menaruhnya dalam bak kecil. Langkah selanjutnya memakai sarung tangan. Langkah selanjutnya mengoleskan antiseptik pada bagian yang sudah ditanda. Permisi ya Ibu. Pasang dup berlubang. Lakukan anestesi lokal dengan penyuntikan lidokain sebanyak 1-2%. Pada area yang sudah ditentukan sampai kulit agak terlihat gelembung. Permisi ya Ibu. Meneruskan penusukan jarum ke lapisan kulit bagian bawah kurang lebih 4 cm dari lokasi inisiasi yang direncanakan. Lakukan aspirasi untuk meyakinkan bahwa jarumnya tidak masuk ke pembuluh darah. Kalau tidak ada keluar darah, masukkan obat perlahan. Buang jarum pada safety box. Sebelum membuat inisiasi, pastikan efek anestesi telah bekerja. Permisi ya Ibu. Ibu, apakah kalau saya cubit masih terasa sakit Ibu? Pasang skapel dengan sudut 45 derajat. Buat inisiasi dengan dangkal sebesar 2 mm. Trokat harus dipegang dengan ujung yang tajam di atas. Tanda 1 dekat dengan pangkal penunjukan batas masuknya trokat sebelum memasukkan setiap kapsul. Tanda 2, ujung menunjukkan ke atas pencabutan trokat setelah memasang setiap kapsul. Pada luka insisi sampai pada tanda 1. Permisi ya Ibu. Masukkan ujung trokat pada luka insisi sampai tanda 1. Cabut pendorong. Lalu masukkan kapsul ke dalam trokat. Gunakan pinset untuk mengambil kapsul dan memasukkannya ke dalam trokat. Untuk mencegah kapsul jatuh pada waktu di saat masukkannya ke dalam trokat, letakkan satu tangan di bawah kapsul untuk menangkal bila kapsul jatuh. Lalu dorong kapsul ke dalam sampai seluruhnya masuk ke dalam trokat dan pendorong. Gunakan pendorong untuk mendorong kapsul ke arah ujung trokat sampai terasa ada tahanan. Tahan pendorong di tempatnya, kemudian tarik trokat dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk mendekati pangkal pendorong.
Tahan pendorong di tempatnya, kemudian tarik trokat dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk mendekati pangkal pendorong sampai tanda 2 muncul di luka insisi dan pangkalnya menyentuh pegangan trokat. Raba ujung kapsul dengan jari untuk memastikan kapsul sudah keluar seluruhnya dari trokat atau belum. Tanpa mengeluarkan seluruh trokat, geser trokat sekitar 30 derajat mengikuti pola yang telah dibuat dan masukkan kembali trokat dan ulangi langkah saat pemasangan kapsul yang pertama. Pada pemasangan kapsul berikutnya, untuk mengurangi resiko infeksi atau eksklusi, pastikan ujung kapsul yang terdekat kurang lebih 5 mm dari tepi luka insisi. Sebelum mencabut trokat, raba kapsul untuk memastikan kedua kapsul telah terpasang. Cabut trokat dengan pendorong. Lepas dup berlubang. Tutup luka insisi dengan plester. Memeriksa adanya perdarahan. Selanjutnya mengatur kembali posisi pasien. Baik Ibu, silakan pakai kembali baju bagian atas. Selanjutnya mengatur kembali posisi pasien. Baik Ibu, tadi saya sudah memasang KB implan pada Ibu. Ibu silakan bangun dan duduk kembali ya Ibu. Langkah selanjutnya saya merapikan kembali alat-alat. Dan mengeluarkan sarung tangan, merendamnya pada larutan klorin 0,5%. Setelah itu mencuci tangan kembali. Lepaskan aksesoris yang berada di tangan. Yang kedua, basahi kedua tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun pada telapak tangan. Gosok telapak tangan. Yang pertama gosok telapak tangan. Yang kedua punggung tangan. Yang ketiga sela-sela jari. Yang keempat buku-buku jari sistem mengunci. Yang kelima ibu jari. Dan yang keenam ujung-ujung jari. Lalu bilas dengan air mengalir. Yang terakhir keringkan dengan handuk bersih. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pemasangan KB implan pada Ibu. Ibu, beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Ibu. Pada daerah luka Ibu harus tetap dibiarkan kering selama 2 hari ya Ibu. Tujuannya Ibu untuk mencegah infeksi pada luka Ibu. Tujuannya Ibu untuk mencegah infeksi pada luka Ibu. Berikutnya Ibu mungkin ada rasa sakit, ada rasa perih, ada pembengkakan atau lembab pada daerah yang luka ya Ibu. Pekerjaan rutin harus tetap dikerjakan ya Ibu. Hindari benturan, gesekan atau penekanan pada daerah yang ada luka tadi ya Ibu. Balutan penekanan jangan dibuka selama 2 hari ya Ibu. Tekan hingga luka sembuh ya Ibu.
luka sembuh ibu sekitar 5 hari ya ibu. Setelah lukanya sembuh, daerah yang luka tadi dapat disentuh dan dicuci dengan tekanan yang wajar ya ibu. Baik ibu, bila ditemukan adanya tanda infeksi seperti demam, peradangan, atau bila rasa sakit menetap selama beberapa hari, ibu silakan kembali ke kami ya ibu. Iya ibu. Baik ibu, itu saja yang perlu saya berikan pada hari ini. Apakah ibu ada pertanyaan? Tidak ada ibu. Baik ibu, kalau ibu tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kerjasamanya hari ini ibu. Baik ibu, terima kasih ibu. Terus ibu. Iya ibu. Permisi ibu, selamat pagi. Mari ibu, silakan masuk. Silakan duduk ibu. Selamat pagi ibu. Selamat pagi Bu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Tia. Kebetulan saya bertugas pagi ini di Puskesmas. Baik ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya ibu, saya kemari bertujuan untuk mencabut KB implan ibu. Baik ibu, kalau begitu ibu silakan ke belakang untuk mencuci tangan sampai di bagian lengan atas ya ibu. Baik ibu, permisi Ya ibu. ibu. Alat-alat yang disiapkan sepasang sarung tangan, meja atau tempat tidur untuk pemeriksaan pasien, sabun untuk mencuci tangan, sepasang sarung tangan, larutan antiseptik yang sudah ditaruh dalam kong kecil, lidokain, tabung suntik atau spuit, band ai atau plester, kasa pembalut, klem U. Langkah selanjutnya saya mencuci tangan dengan 7 langkah. Lepaskan aksesoris yang berada di tangan. Yang kedua, basahi kedua tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun pada telapak tangan. Gosok telapak tangan. Yang pertama gosok telapak tangan. Yang kedua punggung tangan. Yang ketiga sela-sela jari. Yang keempat buku-buku jari sistem mengunci. Yang kelima ibu jari. Dan yang keenam ujung-ujung jari. Lalu bilas dengan air mengalir. Yang terakhir keringkan dengan handuk bersih. Baik ibu, ibu silakan naik ke tempat tidur ya ibu. Baik ibu, tangannya silakan ditekuk ya ibu. Yang pertama meraba kapsul implan. Permisi ya ibu. Selanjutnya saya memberi tanda. Dan selanjutnya saya memakai sarung tangan. Selanjutnya masukkan lidokain pada spet. Yang pertama patahi lidokain. Masukkan lidokain pada spet sekitar 2%. Dan selanjutnya lidokain pada ibu. Permisi ya ibu. Ibu, saya akan suntik ya ibu. Mungkin ibu agak ada rasa kesakitan. Permisi ya ibu. Yang pertama inspeksi. Kalau tidak ada keluar darah, masukkan obat perlahan. Masukkan juga di bagian sisi kiri. Yang pertama aspirasi apakah ada keluar darah. Jika tidak ada keluar darah, masukkan obat perlahan. Selanjutnya, apakah ada reaksi pada ibu? Reaksi dari kerangnya bukan. Lakukan penyuntikan. Penyuntikan 0,5
0,5 sampai 1 cc. Diasingkan. Meneruskan penusukan jarum ke lapisan di bawah kulit atau subdermal kurang lebih 4 cm dari lokasi insisi. Aspirasi, lalu masukkan obat perlahan. Dan bagian sisi kanan, aspirasi lalu masukkan obat perlahan. Setelah 2 menit memastikan adanya efek anestesi. Permisi ya Ibu. Ibu, kalau saya cubit apakah ada rasa sakit Ibu? Baik Ibu, mungkin sebentar Ibu akan merasa kesakitan dan merasa tidak enak karena saya akan melakukan insisi. Permisi ya Ibu. Pegang skapel dengan sudut 45, buat insisi dangkal selebar 2 cm. Menarik keluar secara mantap, tetapi hati-hati untuk mengeluarkan implan. Implan muncul di depan insisi. Cabut menggunakan pinset, keluar menggunakan pinset, lalu menunjukkan ke Ibu. Baik Ibu, ini kapsul yang pertama ya Ibu. Lalu merendamnya pada larutan klorin 0,5%. Begitu juga dengan kapsul yang kedua. Mengeluarkan dengan hati-hati. Baik Ibu, ini kapsul yang kedua ya Ibu. Selanjutnya saya merendam pada larutan klorin 0,5%. Menghentikan perdarahan. Permisi ya Ibu. Menutup luka bekas insisi dengan gasa untuk menghentikan perdarahan. Lalu merapikan kembali pasien. Baik Ibu, silakan Ibu duduk kembali ya Ibu. Mendekontaminasi peralatan, merendamnya pada larutan klorin 0,5%. Selanjutnya mengeluarkan sarung tangan dan merendamnya pada larutan klorin 0,5%. Langkah yang terakhir, mencuci tangan dengan 7 langkah. Lepaskan aksesoris yang berada di tangan. Yang kedua, basahi kedua tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun pada telapak tangan. Gosok telapak tangan. Yang pertama, gosok telapak tangan. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, buku-buku jari sistem mengunci. Yang kelima, ibu jari. Dan yang keenam, ujung-ujung jari. Lalu bilas dengan air mengalir. Yang terakhir, keringkan dengan handuk bersih. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pencabutan KB implan pada Ibu. Baik Ibu, kalau ada keluar darah atau keluar nanah pada luka insisi Ibu atau bekas luka Ibu tadi, Ibu segera ke puskesmas ya Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya hari ini ya Ibu. Iya Ibu. Saya permisi dulu Ibu. Iya Ibu, terima kasih Ibu.